Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, bagaimana kabarnya? Oke, alhamdulillah, semoga sehat semua ya. Sebelum kita mulai pelajarannya, silakan dicek dulu di bawah kursi, di laci meja, mungkin ada sampah, silakan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Ibu beri waktu 5 menit ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk ketua kelas, mohon dipimpin berdoa. Baik, terima kasih ketua kelas telah memimpin doa. Selanjutnya ibu akan cek absensi. Ahmad Dahlan, oke. Bu Sori, oke, masuk. Salsabila, baik. Nafisa, oke. Ya, Febi, oke. Febila Nusantara, ya. Fitri, Ubid Tandi, oke. Iha, ya, oke. Masuk semua ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, diharapkan peserta didik sudah menyiapkan alat tulis dan buku di atas meja ya. Minggu lalu kita telah mempelajari program linear. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang matriks. Apa tujuan dari pembelajaran matriks ini? Yang pertama, diharapkan peserta didik semua yang ada di sini dapat menjelaskan atau menerapkan pengertian dari matriks tersebut dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi bisa memahami materi yang ada dengan bahasa kalian sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu diharapkan peserta didik semua memahami operasi apa saja yang ada dalam matriks dan bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari atau soal cerita yang ada. Baik, di pertemuan yang lalu kita telah mempelajari program linear. Di program linear ini terdapat berbagai macam cara untuk penyelesaiannya. Salah satunya yaitu menggunakan matriks. Penggunaan matriks ini berbagai macam, tidak hanya digunakan sebagai penyelesaian di program linear, juga bisa digunakan di SPLTV atau SPLDV, sistem persamaan linear 3 variabel atau sistem persamaan linear 2 variabel. Selain itu juga dapat digunakan di materi transformasi geometri. Dan banyak lagi, matriks bisa digunakan di berbagai materi matematika yang lain. Matriks dapat juga digunakan untuk memecahkan masalah operasi penyelidikan, misalnya minyak bumi dan lain sebagainya. Selain itu, matriks dapat digunakan juga oleh tentara untuk mengirim pesan atau kode rahasia menggunakan matriks, karena dalam menggunakan matriks atau kode matriks itu sangat sulit dipecahkan. Bagaimana lebih semangat untuk mempelajari matriks kan, anak-anak? Karena kita sudah tahu apa aja sih manfaat setelah mempelajari matriks tersebut. Selanjutnya, Bu Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, masing-masing satu kelompok berisi 5 anggota. Baik, yang kelompok 1 silakan di sebelah sana, kelompok 2, 3, seterusnya di sampingnya ya. Silakan. Baik, Bu Guru akan membagi LKPD atau lembar kerja peserta didik. Setiap kelompok akan mendapatkan 1 LKPD. Nah, ini nanti kalian diskusikan bagaimana penyelesaian dari tayangan atau tabel yang telah Ibu berikan barusan. Di situ ada 2 tabel. Yang pertama kita harus menyusun bagaimana bentuk matriks, dan yang kedua bagaimana penyelesaian dari matriks tersebut. Oke? Ibu akan bagi satu persatu ya. Baik, sudah dapat semua ya LKPD-nya. Selanjutnya kalian silakan berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Boleh kalian mencari informasi di buku paket, LKS kalian, atau internet yang berhubungan tentang materi matriks. Selanjutnya kalian bisa memecahkan apa sih yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Baik, selanjutnya. Baik, untuk waktu berdiskusi ini, Ibu Guru akan memberi waktu 15 menit. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya. Kita akan memecahkan masalah itu bersama-sama. Setelah ini, Ibu Guru akan panggil atau perwakilan dari kelompok untuk menjelaskan atau memaparkan hasil diskusinya ke depan. Wow, bagus sekali. Beri aplaus untuk kelompok 2 yang telah menjelaskan tentang kegiatan pertama, yaitu kegiatan 1,
Bagaimana menyusun matriks tersebut? Pada kegiatan pertama ada tabel di mana itu harga karcis atau biaya karcis, di mana pada hari libur anak-anak membayar Rp5.000 sedangkan orang dewasa membayar Rp15.000. Untuk hari biasa anak-anak cuma membayar Rp3.000 sedangkan orang dewasa membayar Rp10.000. Bagaimana penyusunan bentuk matriks tersebut? Itu kan dalam bentuk tabel nih. Kita rubah ke bentuk susunan matriks. Nah, yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2 tadi sudah betul sekali bahwa di yang pertama yaitu Rp5.000, selanjutnya Rp3.000, Rp15.000, selanjutnya Rp10.000. Kita beri plus untuk kelompok 2. Baik, Ibu akan menunjukkan bentuk matriks secara umum di mana matriks memiliki baris dan kolom. Yang mendatar itu namanya baris dan yang vertikal itu namanya kolom. Selanjutnya, Ibu akan menambahkan tentang apa yang dipaparkan oleh kelompok 2, di mana ada entry, di mana 5.000, 3.000, 15.000 dan 10.000 ini dinamakan entry dalam matriks. Di situ terdapat kolom dan baris. Nah, Rp5.000 ini termasuk baris pertama dan kolom pertama. Sedangkan yang Rp3.000 di baris pertama kolom kedua. Selanjutnya, yang Rp15.000 ada di baris kedua kolom pertama. Yang Rp10.000 ada di baris kedua kolom kedua. Baik, sampai di sini mengerti ya? Atau bisa disebut dengan entry 11 yaitu Rp5.000, entry 12 yaitu Rp3.000, sedangkan entry 21 yaitu Rp15.000 dan entry 22 yaitu Rp10.000. Baik, bisa dilanjutkan dengan kegiatan yang kedua. Bagi kelompok yang ingin maju, silakan. Baik, masih di kegiatan pertama, yaitu ada sebuah ilustrasi atau soal cerita di mana manajer supermarket itu ingin menata koleksi barang yang ada. Nah, di situ silakan kalian susun bagaimana bentuk matriksnya dan sebutkan entry-entrynya. Entry 11 itu berapa? Entry 12 itu berapa? Entry 22 itu berapa? Entry 23 itu berapa? Entry 33-nya berapa? Oke, sampai sini mengerti ya? Selanjutnya kita ke kegiatan kedua. Di kegiatan yang kedua, silakan kelompok yang ingin menerangkan tentang penyelesaiannya boleh maju ke depan. Oke. Betul sekali jawaban dari kelompok 3, beri plus semua. Baik, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Kita baca soalnya sama-sama. 2 orang bersaudara laki-laki dan perempuan membuka 2 cabang toko kue di Padang dan di Medan. Nah, toko kue ini menyajikan 2 kue, yaitu brownies dan pika Ambon. Biaya untuk bahan ditangani oleh saudara perempuan, dan biaya untuk chef ditangani oleh saudara laki-laki. Biaya untuk tiap-tiap kue pada tabel berikut berapa ya? Oke, kita lihat tabelnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tabel biaya toko di Padang, ya, di mana bahan kue brownies itu 1 juta, pika Ambon 1.200.000, sedangkan chef pada kue brownies yaitu 2 juta, yang pika Ambon 3 juta. Selanjutnya, tabel biaya di toko Medan, di mana bahan kue brownies itu 1.500.000 dan di pika Ambon itu 1.700.000. Di chef yang membuat brownies itu 3 juta dan chef yang membuat pika Ambon 3.500.000. Berapa total biaya yang dikeluarkan oleh kedua toko tersebut? Berarti kita harus mengolah tabel yang ada dan menyusun dalam bentuk matriks. Jadi kita lebih dimudahkan karena udah ada tabel di situ. Kita tinggal mengubah tabel itu menjadi sebuah susunan matriks. Oke? Misalkan matriks biaya di Padang yaitu matriks A dan biaya di Medan yaitu matriks B. Di matriks A ada di entry A11 yaitu ada 1 juta, entry 12 ada 1.200.000, di entry 21 ada 2 juta, di entry 22 ada 3 juta.
Sedangkan di matriks B, entry 11 yaitu 1.500.000, entry 12 yaitu 1.700.000, entry 21 yaitu 3 juta, dan entry 22 yaitu 3.500.000. Nah, untuk mengetahui berapa biaya dari kedua toko ini, kita jumlahkan, yaitu menggunakan operasi penjumlahan matriks. Baik, matriks A ditambah matriks B. Oke, baik, matriks A ditambah matriks B, yaitu dimana entry 11 ditambah dengan entry 11, yaitu 1 juta ditambah dengan 1.500.000. Sama halnya dengan entry 12 ditambah dengan entry 12 di matriks B, yaitu 1.200.000 ditambah 1.700.000. Selanjutnya di entry 21 pada matriks A ditambah dengan entry 21 di matriks B, yaitu 2 juta ditambah 3 juta. Selanjutnya di entry ke-22 di matriks A ditambah dengan entry 22 di matriks B, yaitu 3 juta ditambah dengan 3.500.000. Yang menghasilkan yaitu di entry 11 ada 2.500.000, entry 12 ada 2.900.000, entry 21 ada 5 juta, entry 22 ada 6.500.000. Baik, selanjutnya anak-anak diberikan setelah menjadikan itu sebagai matriks atau bentuk matriks, silakan dibentuk kembali menjadi tabel. Oke. Baik, sampai di sini anak-anak sudah mengerti. Hebat sekali, beri aplaus untuk kita semua. Selanjutnya, apabila ada yang bertanya, silakan bertanya. Ada yang bertanya? Oke, silakan. Oke, baik, siapa yang bertanya? Oke, silakan, Dita. Baik, jadi kenapa kita harus menggunakan ke tabel dulu, baru ke matrisnya Bu Guru? Jadi tabel itu memudahkan kita. Jadi dalam bentuk soal cerita, kita olah kembali ke bentuk tabel, lalu ke matriks. Atau anak-anak boleh juga menggunakan langsung ke matriks, tapi itu lebih sulit. Begitu. Makanya Ibu Guru menjelaskan dengan menggunakan tabel terlebih dahulu, seperti yang di program linear sebelum ke model matematikanya. Nah, bagaimana kalau bentuk model matematika Bu Guru? Nah, itu nanti bisa dipelajari selanjutnya. Oke, berhubung tidak ada yang bertanya lagi, mungkin ada kesulitan bisa menemui Bu Guru di ruang guru. Kita akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari barusan, yaitu mengenai matriks. Ada yang bisa menjelaskan matriks itu apa? Oke, Adi, silakan. Oke, pintar sekali. Beri plus untuk Adi. Baik, Ibu jelaskan lagi, yaitu matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut kolom dan baris dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan itu diletakkan dalam kurung atau kurung siku. Baik, kita lanjutkan penyimpulannya, di mana tadi ada berapa jenis matriks ya yang kita pelajari? Ya, baik, silakan Ugi. Ya, oke, betul sekali. Apa saja sih? Silakan boleh Fatima Azhara menyebutkan ada berapa jenis matriks? Baik, betul. Ada 8 jenis matriks. Yang pertama yaitu matriks baris, yang kedua matriks apa? Matriks kolom, yang ketiga matriks persegi, yang keempat matriks persegi panjang, yang kelima matriks segitiga, yang keenam matriks diagonal, yang ketujuh matriks identitas, dan yang kedelapan yaitu matriks nol, di mana jenis-jenis matriks ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Baik, lalu di kegiatan yang kedua tadi ada penjumlahan matriks. Apa sih ciri matriks itu boleh dijumlahkan atau dikurangkan? Ya, baik, Febila Nusantara silakan menjawab. Oke, betul sekali, beri plus. Jadi matriks itu dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila memiliki ordo yang sama. Lalu kita dapat menyimpulkan lagi, berarti matriks yang tidak memiliki ordo yang sama tidak dapat dijumlahkan atau dikurangi. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Apabila ada salah kata dari Bu Guru minta maaf. Baik, ketua kelas silakan pimpin doa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang telah Ibu berikan bermanfaat. Jangan lupa mengerjakan PR-nya di rumah ya, karena Ibu sudah mengirim link untuk PR kalian di grup WA. Baik,
makan seminggu. Pengumpulan PR paling lambat 2 kali 24 jam. Oke, sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.